Ahmad Dhani. Dia orang paling kontroversial yang aku kenal ya, kenal dekat secara pribadi. Jenius dalam musik, sangat jujur. Kalau karya-karyanya, aku sangat menggemari karya-karyanya dari dulu sampai mungkin Dewa era Once 3-4 album. Juga orang yang banyak melakukan blunder karena kejujurannya. Salah satu artis besar yang tidak melakukan pencitraan apapun terhadap dirinya, sehingga sangat banyak orang membenci, sangat banyak orang menyalahpahami. Tapi demikian juga begitu banyak orang yang sangat membela dia secara fanatik. Kalau dia sebagai penyanyi, Sangat punya color, sangat punya color. Bahkan di album-album pertama Dewa bersama Once, ada beberapa lagu yang aku nanya, kok Once nyanyinya lu banget ya Dani? Dan dia bilang, iya masa ya? Iya lu, ini tarikannya, cara pengucapannya itu Ahmad Dhani banget. Sangat punya warna, punya karakter yang untuk seorang penyanyi bagus sekali. Dan sangat belajar cepat, karena aku tahu dia dulu 15 tahun yang lalu sangat tidak bisa nyanyi. Kemudian di Ahmad Band tiba-tiba bisa nyanyi meskipun live-nya masih kedodoran. Dan tiba-tiba makin kesini suaranya bisa makin tinggi dan makin jago nyanyi. Dulu teknik segala macam dia tahu, tapi tidak bisa mempraktekannya. Tapi kalau semakin kesini, sebelum dia sibuk di politik ya, itu dia semakin jadi penyanyi yang keren. Ahmad Dhani is a phenomenon. He's a phenomenon as a musician. You can't find any other musicians like Ahmad Dhani in 30 years. Yeah, in 30 years time, mungkin baru ada orang kayak gitu. At least 20 years lah, ya kan? Every 20 years baru ada orang kayak gitu. It's very good in songwriting, words. Dan yang menurut gua bikin dia hebat, menurut gua ya, adalah dia tuh cukup apresiatif sama karya-karya. Apa karya apa? Karya luar negeri dan juga karya dalam negeri, gitu kan. Banyak musisi Indonesia yang enggak dengerin karya ya anak negeri lah ya, maksudnya musisi dalam negeri ya, karena itu nggak dapat inspirasi. Nah, Dhani ini dengerin nih dari zaman di SD, gue yakin didengerin. Mau karyanya ya kalau ini jangan tanya lah, Dian Pramana Putra tuh fotonya masih ada di studio sampai terakhir gue nggak lagi sama Dewa tuh masih ada tuh, ya kan? Itu yang foto satu-satunya artis lokal, ya. yang ada di dalam. Nah, gua rasa dia banyak dapat inspirasi dari Dian Pramana Putra, mungkin songwriting, ketajaman pembuatan lirik. Tapi dia juga koleksi banyak banget karya-karya dalam negeri gitu. Dari Krisman Usama, lalu yang lucu dia punya beberapa album Ambon Jazz, judulnya sama, isinya sama, ada berapa biji gitu dia beli gitu. Gak tau dia dengerin apa nggak, tapi yang jelas menurut gue dia punya apresiasi yang bagus, yang membuat dia meresap, memiliki ini juga inspirasi dari karya-karya yang dia dengerin gitu. Barang kesayangannya setahu gue tuh adalah CD Discman ya, zaman dulu kan Discman ya. Jadi dia memang music listener ya. Dia tuh music listener, dia tuh penggemar musik. Banyak orang yang main musik tapi nggak dengerin, doi dengerin. Itu yang bikin dia bagus, yang bikin dia jago gitu. Memang pada awalnya waktu dulu aku memang bisa ngarang lagu ya, tapi tidak tahu bagaimana cara mengaransemen musik ya kan, tidak tahu bagaimana bisnis musik, industri musik nggak tahu ya kan.
kemudian aku juga termasuk yang misalnya Dewa manggung kemana-mana ikut di belakang panggung, ikut nge-backing vokal di mana. Nyanyi dia pernah menjadi guru aku, dia pernah pernah satu tempat tidur bareng lah ya kan. Dan aku ya kalau mendengar dia ada apa-apa juga aku masih ngerasa kayak kasihan ya gitu loh. Saya pernah dikritik pas setelah album pertama. Dikritiknya juga sama orang yang pintar bikin lagu lagi gitu. Waktu itu Mas Dhani, saya belum kenal sama Mas Dhani waktu itu. Mas Dhani. Mas Dhani bilang di dalam wawancaranya, dia bilang kalau Peter Pan itu nggak jelas loh liriknya mau kemana, ceritain apa gitu. Tapi kalau kita yang berjiwa sempit, kita akan pasti akan gitu kan. Tapi kalau kita membuka dada gitu, habis itu kita pikirin lagi. Saya sendiri berpikiran bahwa lagu-lagu saya pas album pertama itu terlalu banyak metafor, hiperbola, tapi tanpa ada tujuan yang pas gitu. Makanya waktu itu album pertama penjualannya sekitar 700.000 kopi kalau nggak salah. Setelah itu? Akhirnya keluar album Bintang di Surga yang akhirnya saya lebih tekankan memang fokus di dalam sebuah lagu, di mana fokusnya dan segala macam, dan sangat berhasil merubah ininya gitu. Yang paling penting itu di diri kita sendiri. Kita mesti bisa misahin mana yang namanya caci maki, mana yang namanya kritik. Oke.